Lah harusnya Pak Jokowi nggak nyebut dirinya kami, harusnya menyebut dirinya saya. Jangan seharusnya, kok kamu yang ngatur. Loh iya. Nah kalau persoalkan seperti itu, ini mengenai bahasa, jadi jangan paksakan kalau. Nah kalau Bapak Yabes mengartikan kita ini ada 3, bisa kacau. Ya kita yang dimaksud di dalam kitab Kejadian itu ya Bapa dengan Putra dengan Roh Kudus ada di situ. Berarti Tuhanmu 3. Nah, Deki Ngadas itu tidak paham sama sekali tentang ini. Memang gelar doktor tidak menjamin seseorang itu punya kemampuan. Karena menurut saya levelnya Deki Ngadas ini tidak lebih daripada tukang parkir gereja saja. Belum banyak menjelek-jelekan Pak Deki. Justru Pak Deki seorang dokter yang mau mengajari kalian tentang arti kata kami. Tapi kalian tidak mau mengerti. Dengar dulu saya ngomong. Ya, jangan Anda mau membawa seperti ini Pak Hasri mengatakan Allah satu itu berbentuk angka atau bagaimana? Ya, makanya Justru kalau dia mengatakan akulah yang menurunkan Quran atau akulah yang beri rezeki, ini malah hoax. Karena apa? Tuhan melibatkan ciptaannya. Makanya dia menggunakan kata kami. Nah, tapi begitu dia ketika menciptakan Adam, dia mengatakan kata aku. Ya. Jadi justru kalau menggunakan kata aku malah salah, malah hoax itu. Iya Pak MD, justru Allah menyebut dirinya aku itu membuktikan kalau dia itu satu mutlak. Tapi justru kalau Allah menyebut dirinya kami, jadi orang Yabes ini memaksakan pemahamannya untuk masuk di Islam. Di situ masalahnya. Anda ini bagian dari penyakit jiwa, Pak. Iya betul Pak, kalau menuhankan manusia itu. Pak Yabes, mau tanya nih, Yesus 100% Tuhan apa 100% manusia? Dua-duanya. Enggak, bedanya apa kalamullah sama kalimatullah apa bedanya? Kalimatullah itu ya perkataan Allah Pak. Jadi Isa Al-Masih kan perkataan Allah. Ya, kamu dapat dari mana? Nah, bagi mereka Tuhan itu harus pernah mati, yaitu Yesus. Maka Maha Hidup itu diartikan Tuhan yang pernah mati tapi mampu hidup lagi. Gitu. Trinitas itu adalah Triteos, yaitu Dono, Kasino, Indro. Dono adalah manusia, Indro adalah manusia, Kasino adalah manusia. Tapi Dono bukan Indro, Indro bukan Kasino. Kalau kita pakai dalam Trinitas, Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God. Komentarnya Bang Deki itu 70%-nya itu kejang-kejang sebenarnya. Tetapi ketika Allah berkata, sembahlah aku, tidak pernah Allah berkata, sembahlah kami. Cari di dalam Al-Quran, kalau ada kata-kata, sembahlah kami, murtad saya hari ini juga. Hari ini saya murtad. Kalau misalkan Dewa ini anaknya Bill Gates, Dewa nggak akan beliin lilin. Dewa beliin rumah yang besar, Dewa bakar. Nah, tiup loh, sepuasnya tuh, sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukuranillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah pembahasan yang cukup menarik ya, yaitu perihal seorang yang bergelar doktor, yaitu Deki Ngadas ya, yang mana dia pernah menyatakan atau mengkritisi istilah penyebutan kata kami di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan kata kami. Nah, dan juga di sini ada yang dari pihak Kristen bernama Yabes apa Asbes ya,
yang juga tidak jauh berbeda pemahamannya dengan Diki Ngadas yang mengkritisi kata kami di dalam Al-Quran. Dan tentu saja bagi kita umat muslim, justru ini mereka memperlihatkan kebodohan mereka serta ketidakpahamannya tentang Al-Quran yang mempunyai bahasa tersendiri dan mempunyai kaidah tersendiri untuk memahaminya. Nah, nanti saudara-saudara muslim kita akan mencoba menanggapi pernyataan dari Deki Ngadas tersebut dan juga pernyataan dari Asbes ini ya, mengenai kata kami tersebut. Dan diskusi ini sebelumnya berlangsung di channelnya Jim Media Channel saudara Aristo ya. Jangan lupa kita dukung channelnya dengan subscribe, like, serta share-nya. Begitu juga channel-channel Islam lain, kita dukung semua supaya tetap bersama membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ariso, iya ya, lanjut. Kami yang mana nih yang dibahas? Banyak ayat yang Allah sendiri itu menyebutkan kami, karena kalau sepemahaman saya selama mempelajari Al-Quran dari beberapa guru-guru, kami itu bisa ditafsirkan Allah beserta malaikat-malaikat, Allah beserta jin-jin yang menyertainya gitu. Ayat mana yang akan dibedah tentang kata kami itu, karena banyak penyebutan kata kami. Allah itu menyebutkan kata kami dalam Al-Quran itu banyak. Makanya saya juga ini tertarik dengan kajian Aristo ini kan, Allah menyebutkan kata kami. Nah, mana ayat yang ingin kita bedah gitu kan. Nah, jadi pertanyaan si Deki Ngadas ini, dia tidak menunjuk ayat yang mana secara spesifikasi, yang jelas dia mempermasalahkan kata kami. Jadi karena Allah menggunakan kata kami di dalam Al-Quran, sehingga kemudian dia berpikir bahwa Allah, Tuhan Islam itu banyak, begitu. Karena kami, begitu. Iya, kan tadi sudah dianalogikan. Misalkan andai kata Pak Jokowi menyebut kami gitu, bukan berarti presidennya ada 5. Kami itu maksudnya dia beserta menteri-menterinya gitu kan. Itu kan analogi sederhananya seperti itu kan. Nah, makanya ayat mana dia kalau ingin strike satu ayat mana yang ingin di strike sama dia, ayo kita beda bersama-sama. Tafsirannya seperti apa gitu kan. Jangan kita menafsirkan sendiri-sendiri karena nanti kita takutnya jadi ahlul kalam. Nah, kemudian gini, menurut saya gini ya, kata kami ini jauh sebelum kami lahir ini sudah didiskusikan dan sudah terjawab. Nah, lebih daripada itu, kata kami ini sudah didiskusikan oleh para apologet Kristen dan para apologet Muslim. Ini sudah 10.150 kali dan semua terjawab tuntas oleh para apologet Muslim, begitu. Nah, benar kata MS Azam tadi. Nah, kalau memang dia sebagai seorang akademisi, ya mestinya dia harus tentukan kata kami yang mana menurut dia yang dia permasalahkan, gitu. Kata kami saja yang tidak dipahami. Sederhana saja kan. Kalau Jokowi kemudian katakan kami bla bla bla, apakah Presiden Indonesia itu ada 10? Kan tidak. Begitu. Nah, saya analogi sederhananya ya memang begitu. Makanya kan ayat mana yang ingin dia serang gitu kan. Permasalahannya di situ. Yang dipermasalahkan kata kami itu kan, Allah menyebut kami itu kan. Karena banyak Allah itu menyebutkan kami di dalam ayat Al-Quran. Ayat mana yang ingin diserang sama dia, gitu aja sih intinya. Betul. Iya. Di sini juga sudah ada Pak
Doa Yabes. Salam, selamat malam Pak Doa Yabes. Salam Aristo. Ya. Sehat Pak Doa Yabes. Ya, Aristo, kalau menampilkan ini kain nama kok kenapa nggak buka room? Nanti dulu, nanti. Bukan bahas itu, nanti dulu. Ya. Enggak, kenapa nggak buka room kalau menampilkan kain nama kenapa nggak buka room? Ya, bukan forum dialog, forum kajian. Jadi tidak terima orang yang tidak punya ilmu. Kan kalau untuk menguji kebenaran kain nama kan harus dibuka room tuh Aristo. Gak usah. Kalau begitu caranya ya nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, saya yang. Loh, ini kan kajiannya apa? Pak Doa Yabes, ini kajiannya apa? Kok nanya Ustadz kain nama? Enggak, saya singgung yang kemarin tuh loh, kain nama itu kenapa nggak buka room Ya, gitu loh. bukan bahas itu Pak, bukan bahas itu. Nanti dulu ya. Ini lain pembahasan. Namanya Iya, juga iya. kajian, Itu bukan debat. kami itu Bukan satu debat. atau banyak Aristo. Nanti dulu Pak Yabes. Tahan dulu. Pak Yabes mau strike ayat yang mana? Mengerti Al-Quran atau Yabes. tidak? Pak Yabes itu bukan Di debat. Al-Quran Allah menyebut kata kami kan banyak ya. Iya banyak. Mau strike ayat yang mana? Ya pokoknya yang ada Allah menyebut dirinya kami itu. Loh, bukan ya pokoknya nggak bisa begitu. Ini kan kita fokus. Allah itu menyebut kata kami itu ada banyak. Terserah Pak Yabes Iya. itu mau strike ayat yang mana. Allah menciptakan ini, Allah menurunkan wahyu itu kan menyebut Iya, dirinya kami. ayat mana dalam surat apa? Ayo kita kaji Ya, bareng-bareng. banyak. Enggak, Ya, saya tanya banyak. kami itu satu atau banyak? Iya, nanti aja Kami. dulu Pak Yabes. Ya, nanti Nggak dulu. nyambung. Iya. Ya, nyambung tapi Saya ya, nyambung lah, cuma kasihan kalian nggak bisa menjawabkan. Enggak, ayat mana dulu yang mau di strike? Banyak ayat itu di dalam Al-Quran. Kan pada Doa Yabes yang pengen nyerangkan, tunjukkan ayat yang mana dalam surat apa. Ada banyak kami. Kata Ya, Aristo ada itu, banyak. kata Aristo tadi, kami maksudnya Allah dengan malaikatnya. Ya betul. Iya, betul. Kalau sepemahaman saya, selama saya mempelajari Al-Quran dari beberapa guru-guru, Allah itu menyebut kami itu beserta malaikat-malaikat dan jin. nggak nyambung. Jadi Nggak nyambung. Jadi Iya. artinya Allah Nanti dulu, setara Pak dengan Yabes. malaikat dan jin ya. Pak Jadi Yabes, artinya Pak Allah Yabes. setara Bukan, dengan kok malaikat dan jin. Bukan dipersepsikan kayak begitu. Itu kan persepsi Anda. Anda mulai membuat persepsi sendiri tentang penyimpangan dari Kan tafsiran ulama. katanya kami itu Loh, maksudnya Allah apalagi? dengan malaikat dengan jin. Artinya kan setara. Allah Katanya Allah bukan nggak boleh disetarakan. Bukan mensetarakan kedudukan, bukan tidak bisa dipersepsikan setara kedudukan dengan malaikat dan jin. Allah Pak Yabes, beserta malaikat-malaikat bisa dan diatur nggak? jin-jin. Sampean bisa diatur nggak? Iya, tapi kamu selalu bilang nggak nyambung. Bukannya gitu. Kalau ada yang bertanya dijelaskan harus tuh. Ya. Kami itu satu atau banyak? Kalau mau bertanya, ya kan, bertamu itu nanti dulu sabar, dipersilahkan satu-satu. Jangan main langsung datang, langsung makan, langsung tidur, jangan gitu loh. Nah, Ya, kan, silakan, Pak Yabes. ini kan Ya, membahas silakan, tentang silakan. kami. Silakan. Ya kan, ini kan kamu kan menyoal tentang Pak Deki yang menyebut Allah menyebut dirinya kami, dan itu artinya kan jamak. Tapi kamu memberikan penjelasan. Sekarang saya tanya, kami itu satu atau banyak? Nah, sekarang saya tanya, kalau Pak Jokowi menyebut kata kami, Pak Jokowi ada berapa? Loh, kalau Pak Jokowi menyebut dirinya kami itu ya salah. Harusnya aku. Kecuali kalau di dalam pemerintahan dia bilang kami Saya itu bisa nanya, dengan menteri-menterinya. Saya tanya, kalau Pak Jokowi menyebut kata kami, emang presiden ada berapa? Lah, harusnya Pak Jokowi nggak nyebut dirinya kami, harusnya menyebut dirinya aku, saya. Jangan seharusnya kok kamu yang ngatur. Loh iya, kalau Pak Jokowi satu harus nyebutnya saya, Aristo, nggak boleh nyebut dirinya kami. Jangan kamu yang ngatur, saya tanya. Loh enggak, logikanya aku gitu, Aristo. Kalau Pak Jokowi satu,
Jadi dia harus menyebut dirinya aku, saya gitu, nggak boleh kata kami. Kalau logikanya benar gue harus begitu, harus tuh. Oh, Demikian logikanya dengan begitu. Allah. Kalau Allah itu satu, harus nyebut dirinya aku. Kok menyebut kami Jadi, itu kan banyak. jadi gini, saya meluruskan dengan kata kami nih. Ya, oke. Bisa nggak ini? Saya meluruskan. Bu, Ini kan persoalan cuma silakan. bahasa ini masalahnya. Ini Silakan. persoalan cuma bahasa. Jadi bahasanya ini misalkan nih, saya di Maluku Utara, kata kita itu pribadi saya sendiri. Nah, kalau di Makassar kata kita itu mereka gitu. Ini persoalan bahasa yang tepatnya seperti apa gitu. Al-Quran menurunkan seperti kata-kata Al-Quran gitu. Kalau kita berdasarkan dengan bahasa masing-masing, ya saya membenarkan dengan Maluku Utara itu kata kita yaitu pribadi saya sendiri. Kata kita artinya saya gitu. Iya nggak? Kalau memang saya mengartikan itu membenarkan bahwa bahasa keseluruhan itu Maluku Utara yang paling terbaik. Misalkan kalau memang itu yang terbaik, berarti kata kita pribadinya artinya seperti saya. Nah, kalau persoalkan seperti itu, ini mengenai bahasa. Jadi jangan paksakan kalau bahasa itu diartikan sendiri. Misalkan kami itu diartikan seperti saya juga lah, sama kita juga diartikan sama saya gitu. Jadi ini persoalannya bahasa, bukan persoalannya mengartikan dengan bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Itu saya tambahkan dari saya. Makasih. Iya gini loh, kalau misalnya bahasa Manado ya, kita itu artinya satu, ngana kamu. Sedangkan dorang itu artinya banyak. Nah, kita dalam bahasa Manado artinya aku, itu kan bahasa daerah. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu artinya banyak. Kalau bahasa daerahnya Manado kita itu kan satu. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu artinya banyak gitu loh, Pak. Iya. Jadi jangan disamakan. Kalau misalnya dalam bahasa Arab itu ya, kalau bahasa Arab itu kami satu, harus terjemahan Indonesianya itu juga harusnya aku atau saya. Kok diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kami, sedangkan kami dalam bahasa Indonesia itu banyak, itu kok diharuskan salah dong anggapan seperti itu. Anda enggak kok pada Anda tendensinya kalau bahasa Arabnya kami, tendensinya Anda kok di Indonesia itu harus kami gitu loh. Ini ketahuan. Jadi ini masalah. Ini tendensinya kan pengen bahasa doang. mempertahankan persepsi dia sendiri. Udah ini udah jelas. Gak usah beda ayat ini. Kalau kami itu disamakan Ya, Pak dengan Yabes malaikatnya, mungkin dengan kalau jin, itu persepsi adalah setara. Jadi harus setara itu dengan bahasa malaikat. Indonesia. Iya, dia ingin mempersepsikan Itu bahasa tafsiran Indonesia. ulama. Dia pengen strike ayat, nggak berani beda ayat yang mana. Pak Anjir, Yabes Peter. ini salah mengerti, persepsinya salah. Persepsinya salah lah. Itu kan bahasanya, itu bahasa Iya, apa ya? Bahasa betul. Arabnya gitu loh. Kalau bahasa terdirinya bahasa Arabnya seperti itu, ya kita harus maklumi karena bahasa Indonesia juga kita kami. Atau hanya sekedar tahu bes. Ya bes. Bahasa kita di sini kita itu saya artinya. Ini loh. Itu kesehariannya kita itu kita pakai di sini. Mau orang Ini loh. Ternate, mau orang Jakarta, sekarang gini, mau orang apapun coba di situ begini. kita tetap kita. Coba saya tanya Iya. Pak Yabes, gedang itu apa, Pak? Makanya itu. Gedang itu apa, Pak, bahasa Jawa? Pisang. Enggak, pepaya kok. Apa? Gedang itu bahasa Jawa apa? Maksudnya apa? Maksudnya gak jelas ini. Saya nanya, gedang itu bahasa Jawa apa? Saya gak jelas suaramu harus tuh, suaramu gak jelas di sini. Gini bes, pisang itu bahasa Jawanya apa? Bes. Pura-pura nggak dengar dia. Auto Salah, budek. salah Putus-putus Pak persepsi suaranya. mungkin Bang Putus suaranya Pak. Iya, dipersepsikan sendiri. Tafsiran ulama ingin dipersepsikan gitu Ini kan. loh, Kita jelas. kata kami dipergunakan dalam Quran itu apabila melibatkan makhluknya atau tentang penciptaan makhluknya atau pokoknya melibatnya makhluknya.
Tapi kalau Allah menyebutkan dirinya pasti aku. Ya, kalau Pasti kalau kami maksudnya Aku melibatkan adalah makhluknya, jadi Allah setara dengan makhluknya kan, Pak? Nah, itu persepsi Anda itu kamu. jelas distorsi Goblok akidah. kamu itu. Jadi No, misalkan penciptaan manusia itu pasti kami, penciptaan alam pasti kami. Ayo cari, kamu sudah belajar Quran belum? Ya, Kalau nggak contoh saja tahu, begini, Pak Yabes jangan Aristo, saya boleh tambah sedikit. Boleh, silakan Pak Andre. Ya. Ini Pak Andre ini dari Kristen juga Pak Yabes ya. Silakan Bang Andre, silakan. Jadi begini, Bang Yabes, ketika Tuhan menciptakan manusia dalam Bible juga, Tuhan berbicara bahwa marilah kita. Nah, apakah kita ini berarti ada tiga? Tidak. Nah, kita ini berarti Tuhan sendiri, satu. Tuhan, Firman, dan Roh. Nah, berarti ini satu, bukan tiga. Nah, kalau Bapak Yabes mengartikan kita ini ada tiga, bisa kacau. Ya, mungkin Bang Yabes salah persepsi. Mau memaksakan bahasa yang sebestinya pengertiannya atau maknanya tidak seperti itu. Ya, mungkin dari saya seperti itu, Bang Aristo. Iya, tadi kalau misalnya kami itu maksudnya Allah dengan makhluknya, jadi artinya Allah setara dengan makhluknya, katanya Allah tidak setara dengan siapapun. Sudah dijelaskan tadi, Anda itu mempersepsikan tafsiran ulama. Itu distorsi akidah. Jadi begini, Pak Yabes ini begini. Kita semua melihat kuda. Terus dia bilang bukan, itu kerbau. Pak Yabes itu bukan kerbau tapi kuda. Enggak, itu kuda. Apa itu kerbau? Nah, begini gayanya. Ya enggak, harus tuh bukan begitu. Kamu jangan analogikan yang seperti itu. Itu Ya, memang itu gak begitu. nyambung kalau dianalogikan seperti itu. Memang begitu. Iya. Ya yang jelas kami itu artinya jamak, bukan tunggal. Ya sekarang di Alkitab ketika penciptaan menyebut kata kita terus mesti itu salah. Enggak salah. Ya, sekarang kita sama kamu itu gimana coba? Jelaskan. Ya kita yang dimaksud di dalam kitab Kejadian itu ya Bapa dengan Putra dengan Roh Kudus ada di situ. Berarti Tuhanmu tiga. Satu kesatuan itu, satu kesatuan. Kalau Bapak Yabes bilang ada Bapa, Putra, dan Roh, di situ kan Putra, Iya, Yesus kan belum Yesus kan ada. Allah, Yesus belum ada. Yesus kan belum ada. Berarti Bapak salah sudah ada. persepsi. Loh, Ada dia. Ada di Yohanes berarti 10 17 sampai 18 itu berarti Bapak Yesus sudah Yabes ada, belum sebelum mengerti. sebelum Bapak dia ada, Yabes dia sudah punya ada. Alkitab sendiri. Bes, Tuhanmu ada berapa sih, Bes? Ada satu. Ada satu. Kalau kita ada berapa? Ya kita itu maksudnya Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus. Itu jamak atau bukan? Itu satu kesatuan, Pak. Duh, saya tanya jamak atau bukan kok satu kesatuan. Kamu itu jawab. Ya, betul juga, Pak Yabes. Betul juga loh Pak Neceng. Kesatuan. Memang kalau kesatuan itu banyak. Bisa 10. Iya, Ya kan, kayak Pak negara Yabes? aja. Ya, negara kesatuan Indonesia NKRI, banyak. Republik Indonesia, ya kan. Oke, Ya. boleh saya bicara? Oke. Boleh, silakan. Begini, sepengetahuan saya ya,
Allah itu kan punya nama banyak. Jadi ada Asmaul Husna. Jadi begini, ketika Allah berbicara atas semua namanya itu, yaitu yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang Maha, dan segala semua mahanya itu, maka saat itulah Allah menyatakan dirinya dengan kalimat atau kata kami. Jadi saat itulah dia menggunakan kata kami. Jadi kami itu adalah Allah menunjukkan dirinya dengan segala mahanya itu. Aku adalah yang Maha Pengasih, aku adalah yang Maha Penyayang, aku adalah yang Maha Pemurah, aku adalah yang Maha Perkasa, aku adalah segala mahanya itu. Nah, itulah yang disebut dengan kami. Jadi ketika Allah berbicara tentang menggunakan bahasa kami, itulah Allah sedang menyatakan dirinya dengan semua nama-namanya itu. Karena kan orang Islam itu memanggil Allah itu kan dengan Asmaul Husna. Contoh, ketika dia ingin dirinya ingin bersih hati, maka dia ya Kudus begitu, seperti itu. Jadi ketika orang Islam memanggil ya Kudus, itu berarti memanggil Allah. Ketika mengambil ya Rob, itu berarti memanggil Allah. Ketika orang Islam memanggil dengan ya Rahman, berarti sedang memanggil Allah. Jadi Allah itu ketika berkata kami, saat itulah Allah sedang menyatakan aku ini segala maha segala maha. Jadi hanya seperti itu saja dari saya. Jadi kami itu adalah mewakili segala mahanya Allah. Jadi Asmaul Husna itu semua itu sudah tercakup. Jadi orang-orang itu kan memanggil Allah itu dengan segala nama, begitu loh. Demikian, saya rasa itu aja. Jadi sekali lagi, kami itu bukan pribadi yang banyak. Jadi kalau orang Kristen kan mengartikan kami pribadi yang banyak nih, seperti Ndeki Gadas ya. Dia itu mengartikan bahwa umat Islam juga, Allahnya Islam itu banyak pribadinya, padahal bukan banyak pribadinya, tapi banyak namanya. Oke, saya rasa itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jim Ibrahim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang saya sering mendengar pendapat ini ya tentang dari saudara siapa tadi ya, saudara Budi, bahwa ada pendapat kami ini melibatkan nama-nama Allah yang lainnya. Tapi kalau saya pribadi, saya akan lebih setuju dengan pendapat Pak si Nopeceng. Ini Pak Wong Bodo ini ya. Kenapa? Karena Allah itu maha kuasa ya, artinya maha besar. Dia kadang-kadang, maksudnya dia tidak perlu melibatkan dirinya sendiri untuk hal-hal yang tidak menurutnya yang bisa diwakilkan pada utusannya. Contohnya ketika ada kata kami menurunkan Al-Quran, di situ kan Allah tidak melibatkan dirinya. Bagaimana proses Al-Quran itu turun, karena sudah ada makhluk-makhluk ciptaannya seperti malaikat yang mengantar Al-Quran. Jadi saya lebih setuju kalau ada kata pendapat satu ini, bahwa ketika Allah melibatkan makhluknya seperti malaikat, para pembantunya, itu kadang-kadang Allah memakai kata kami. Nah, adapun pendapat tentang kami dengan mengikutkan nama-nama kebesaran Allah, itu adalah satu pendapat yang boleh saya tempatkan di tempatnya seperti itu. Tapi saya lebih condong kepada pendapat pertama, bahwa kami itu ketika Allah melibatkan makhluknya. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bedah ayat aja supaya akan kelihatan apakah benar bahwa ada kata kami yang merujuk kepada mengikutkan nama-nama besar Allah. Barangkali juga sebagai tambahan ilmu buat saya kalau ada yang bisa menjelaskan. Terima kasih. Iya. Begini, saya coba kita analisa pakai. Begini, pertama, Al-Quran itu harus dipahami dengan
gaya bahasa Al-Quran itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Nah, Deki Ngadas itu tidak paham sama sekali tentang ini, gitu. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya begini ya, antara Kristen dan Islam ini, ya, yang menjadi satu topik yang sangat menarik itu tentang sosok satu orang, ya, yang diimani oleh dua agama. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kata kami di Al-Quran, kita mau menjelaskan seperti apapun kepada mereka, kepada Deki Ngadas, kepada Yabes yang pemahamannya standar ini, ya, itu tidak akan pernah mau terima. Dan menurut saya percuma juga kita jelaskan, karena mereka tidak imani. Itu yang pertama. Kalau kami berbicara Yesus, karena kami beriman kepada Yesus. Orang Kristen menyentuh tentang Muhammad, orang Kristen nggak ngimanin Muhammad, untuk apa gitu? Nah, kalau kemudian kalau akademis, kalau betul-betul akademis, saya kira kalau orang yang cerdas dan punya apalagi gelar doktor, tentunya dia akan paham bagaimana kemudian menempatkan sebuah pertanyaan gitu. Ya. Kalau kami jelas ada korelasinya gitu. Sekarang gini saya tanya kepada sahabat-sahabat baik Muslim dan Kristen yang hadir di room ini. Apa urgensinya? Apa korelasinya kata kami ini dipertanyakan, dipermasalahkan oleh Kristen? Apa coba? Ada nggak? Nggak ada. Kami mau menjelaskan seperti apapun, itu Kristen nggak ngimanin, itu kata kami. Ayat-ayat Al-Quran itu mereka tidak imani. Jadi yang paling tepat itu kalau kemudian Deki Ngadas menyentuh tentang Isa alaihissalam, korelasinya ada, jelas. Jadi yang paling tepat itu kemudian Deki Ngadas, saya kira begini, ya memang gelar doktor tidak menjamin seseorang itu punya kemampuan punya kemampuan intelektual yang tinggi, begitu. Jadi saya pikir, mohon maaf ya, mudah-mudahan Deki Ngadas nonton. Saya pertanyakan disertasi doktornya ini di mana gitu. Karena menurut saya levelnya Deki Ngadas ini tidak lebih daripada tukang parkir gereja saja, belum cocok jadi dokter. Justru semakin tinggi semakin tinggi gelar orang, apalagi mencapai dokter. Paling tidak pertama, ya, dia punya punya attitude yang sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, punya tata krama yang baik, ya. Kemudian yang ketiga, itu punya wawasan yang luas, ya. Kemudian narasinya itu cukup baik. Tapi kalau Deki Ngadas ini tidak lebih tidak lebih seperti saya dulu, orang mabuk di jalan gitu, teriak-teriak nggak karuan gitu kan. Nah, kemudian mohon maaf ya, saya harus katakan, mohon maaf juga kepada saudara-saudaraku Kristen yang hadir di sini. Deki Ngadas itu levelnya cuma ngoceh di depan kamera saja. Jadi kalau cuma ngoceh di depan kamera, lebih baik ngoceh di depan cermin. Gitu. Jadi jangan pertontonkan seolah-olah kita ini berani, kita ini punya nyali. Nggak usah begitu. Di dunia ini nggak ada orang yang berani, nggak ada orang yang penakut. Sama saja. Di mata Tuhan kita sama. Yang membedakan kita adalah bagaimana kemudian keimanan kita terhadap Yang Maha Kuasa. Jadi nggak ada orang yang berani di bumi ini. Jadi tidak usah gaya-gaya seperti preman gitu.
gaya-gaya terlalu beringas gitu. Nah, kalau mau nantang Prof. Ali itu kredibilitas dia sebagai seorang pendebat sudah teruji. Sudah berdebat dengan banyak orang Kristen dalam satu perdebatan. Nah, Deki Ngadas punya kredibilitas sebagai pendebat itu kapan dia debat itu? Nggak ada. Ngocehnya cuma di depan kamera. Nah, jadi kemudian dia bawa-bawa nama Pak Ali, itu hanya cari popularitas saja. Tidak lebih, dia hanya ingin menaikkan ratingnya saja, agar apa ya? Agar channelnya itu mungkin bisa nambah pundi-pundi subscriber. Karena kan YouTube ini menghasilkan uang. Jadi mungkin itu dari saya. Silakan ditambahkan teman-teman lain. Boleh saya, Aristo? Ya. Saya boleh bicara? Nanti dulu Pak Yabes. Saya dulu Pak Yabes ya. Ya. Jadi Pak Yabes, Silakan. banyak kata kami dalam Al-Quran itu. Ya, tapi kalau Pak Yabes mau mengerti, itu harus tahu gaya bahasa Arab dulu. Tapi sebetulnya gini loh Pak Yabes. Kalau pemimpin itu sendiri, kalau pidato, itu sering juga menyatakan kami. Ya dulu saya ingat lah waktu masih sekolah itu, kepala sekolah itu berkunjung ke sekolah lain. Dia kadang-kadang mengatakan kami juga. Ya, padahal di sekolah itu kepala sekolahnya cuma satu. Tapi dia mengatakan kadang-kadang dengan kata kami gitu loh. Kenapa? Karena itu tadi mengikutkan kekuasaan itu tadi. Sebetulnya kalau di bahasa Indonesia pun sering juga dipakai kayak gitu. Kami akan menyambut bapak-bapak gitu kan. Banyaklah ya. Sekolah kami, seharusnya kan dia bilang sekolah saya karena kepala sekolah kan. Tetapi karena dia itulah tata bahasa ya, tata bahasa yang baik. Makanya kalau disampaikan sama Ustadz Manecem Ali itu mah masalah receh, masa seorang profesor kok membicarakan masalah receh. Ya. Tapi kalau Pak Yabes mau mempermasalahkan kayak gitu ya kami wajar juga. Ya kayak mana lah mungkin kan kalau otak-otak receh ya pasti mempermasalahkan masalah receh, itu aja sih. Nah itu Pak Yabes. Iya Aristo. Justru Pak Deki itu seorang dokter, makanya dia itu mengajari kalian. Mungkin kalian kan terpatok dari kata kami yang kalian tidak bisa mengerti. Kalian bilang kata kami itu maksudnya adalah Allah dengan makhluknya, yaitu malaikatnya. Ada yang bilang ada bersama jin juga. Ada yang satu bilang itu kami itu maksudnya Allah dengan namanya gitu kan. Jadi di situ ada dua perbedaan. Gak ada perbedaan apa? Gak ada perbedaan. Perbedaan apa? Anda sendiri yang receh otaknya. Jangan dipotong dulu lah. Nggak bisa. Anda tendensi sekali untuk membenturkan perbedaan. Kalian juga tendensius, tapi saya biarkan. Tendensi apa? Karena banyak kan saya jelaskan, banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan kami itu banyak. Menjelek-jelekan Pak Deki. Justru Pak Deki seorang dokter yang mau mengajari kalian tentang arti kata kami. Tapi kalian tidak mau mengerti. Dengar dulu saya ngomong. Ya di mute dulu Pak Yabes. Ya. Saya nggak menjelek-jelekan Deki Ngadas, memang sudah jelek. Saya tidak menjelek-jelekan Deki Ngadas. Memang sudah jelek. Iya, makanya saya mau berikan konfirmasi. Iya memang dokter diakuin. Tapi apa yang dipersoalkan itu, saya aja mau mempersoalkan itu kayaknya kok receh kali gitu loh. Dokter bahasanya tukang rombeng. Gitu loh Pak Yabes. Justru yang receh itu kan pola pikir kalian, makanya sama Pak Deki yang dokter itu kalian diajarin untuk mengerti kan. Maksudnya pola pikir siapa? Kalian yang mana?
Pak Doyabes. Coba Ya kamu tanya. kan tadi Apa? bilang pikiran-pikiran receh. Justru yang receh-receh ini yang diajari oleh Pak Deki gitu loh. Gini loh Pak yang Yabes. mana? Pak Yabes begini loh maksudnya. Ketika orang apa namanya? Pak Yabes. Mungkin kita ini mempersepsikan Allah itu yang berbilang, itu permasalahannya. Ya, kita menganggap itu terikat dimensi. Padahal Allah tidak terikat dimensi sama sekali. Ya, jadi itulah kenapa di Al-Quran dia kadang-kadang memperkenalkan dirinya sebagai aku, sebagai dia, ataupun sebagai kami. Ya, jadi ini kesalahan kita. Kita menganggap bahwa dimensi Tuhan itu sama dengan dimensi kita. Memang ketika Allah itu memperkenalkan dirinya, dia akan biar orang persepsi seperti manusia, ya. Jadi kesalahan kita gitu loh. Jadi Qul Ahad itu sebenarnya bukan Allah itu satu, tapi itu menunjukkan bahwa Qul Ahad itu katakanlah Allah mempunyai satu karakteristik, gitu, ya. Karakteristik apa? Karakteristik bahwa dia tidak tergantung pada apa yang lain, tidak beranak dan tidak beranak, karena tidak ada satu pun setara dengan dia. Bayangin suatu kita kali ngomong Allah itu bukan benda, bukan apa-apa, ya. Jadi itulah kenapa saya ngikutin kata Pak Yabes tadi. Jadi seperti gini loh, kalau Allah itu kita ibaratkan aja berada di 3 dimensi, ya. 3 dimensi berupa tabung. Kita ibaratkan nih, ya. Nah, ketika kita ngelihat satu sisi itu seperti bola, ya. Tapi kalau kita melihat di sisi yang lain itu seperti persegi panjang, ya. Jadi nggak ada yang masalah itu. Jadi kesalahan kita menganggap Tuhan itu ya terikat dimensi itu. Dan memang Tuhan ketika memperkenalkan dirinya, dia harus bisa dispesifikasikan oleh umatnya seperti itu. Ya, mungkin itu aja penjelasan saya. Jadi nggak masalah Tuhan memperkenalkan dia sebagai kami. Ya, artinya dia bahwa dia meliputi segala sesuatu. Tetapi ketika dia bilang sebagai aku, dia jadi dia menstrik kepada dianya, ya, dia yang berbicara. Ketika dia bilang dia, kita yang tertuju kepada dia seperti itu. Jadi nggak masalah Pak Yabes dia bilang kami, ya, karena Allah pengen orang jangan salah persepsi gitu loh. Ya, kita mendebatkan Allah yang terikat bilang. Siapa bilang Tuhan itu satu? Kalau kita bilang Tuhan itu satu, artinya kita bisa membayangkan Tuhan itu satu loh. Ya, atau Tuhan itu esa, artinya Tuhan itu tunggal. Ya, jadi nggak seperti itu. Ya, kita tidak bisa membayangkan Allah itu terikat dimensi. Itu aja Pak itu. Ini agak bertentangan nih Pak Asri Salon kalau begitu ya. Artinya gini loh, Allah kan itu maha besar dan maha kuasa. Ketika Allah misalnya mau memerintahkan malaikat-malaikatnya kemudian menurunkan Al-Quran, ya, mewakilkan dirinya untuk menurunkan Al-Quran, apakah masalah ketika malaikat-malaikatnya berkata kami yang menurunkan Al-Quran? Itu kan nggak ada masalah kalau Allah yang memerintahkan, gitu loh. Jadi kalau itu bukan, sudut pandangnya tidak seperti itu Pak Hasri ya. Saya kira Allah tetap satu, ya. Jadi kekuasaan Allah itu, kalau bayangkan Tuhan itu satu tuh lucu sekali, ya. Lucu jangan sekali. Anda mau membawa seperti ini Pak Hasri mengatakan Allah satu itu berbentuk angka atau bagaimana? Ya, makanya karena susah dibayangkannya itu. Ya enggak, tetap esa satu aja. Artinya gini, saya setuju dengan pendapat Pak Wombodo tadi bahwa ketika Allah punya pembantu-pembantunya, ngapain dia repot-repot menurunkan Al-Quran sendiri? Ya. Benar Pak. Nah, makanya dipergunakan kata kami. Saya nambahkan dikit boleh, sedikit aja. Silakan Ustaz. Ya, jadi gini ya, Al-Quran itu di dalam pengambilan kata itu nggak pernah salah gitu ya. Jadi justru kalau mengatakan aku itu ya malahan nggak logis gitu. Contoh misalnya ya, nah ini kalau Pak Yabe juga kalau ngomong itu misalnya kata kami, coba tunjukkan ayatnya, ayat berapa gitu ya. Nah, ini biar saya tunjukkan. Contoh misalnya kalimat Allah mengatakan nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki padamu.
Atau ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ya, dan kami yang menjaganya. Nah, kalau kita lihat ya dari dua ayat ini contoh ya. Contoh yang penggunaan kata kami. Allah katakan nahnu narzuqu, kami yang beri rezeki kepadamu. Secara logis ya, ketika Anda diberi rezeki itu, apakah Tuhan yang masukkan uang itu ke kantong kamu ya? Ternyata kan kamu dapat rezeki kan dengan jalan lain, dengan usaha ya, atau kamu melalui orang ngasih uang gitu kan. Jadi bukan Tuhan yang turun langsung masukkan uang ke kantong. Ya, kalau dia misalnya seperti itu, dia akan bilang, akulah yang memberi rezeki kepadamu. Nah, di situ dibilangnya kami. Jadi di situ artinya Tuhan di dalam memberi rezeki kepada kita, dia melibatkan ciptaannya. Dia tidak langsung, bukan dia yang langsung memasukkan uang ke kantong. Atau ketika kalimat kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Kalau kita lihat, memang benar artinya kami, bahwa Allah melibatkan ciptaan-ciptaannya. Ketika menurunkan, dia turunkan Jibril ya, untuk menurunkan wahyu. Kemudian ketika menjaga, dia melibatkan ciptaannya. Banyak orang hafiz Quran ya. Nah, justru kalau dia katakan misalnya akulah yang menurunkan Quran dan akulah yang menjaganya. Loh, ini malah salah aja bahasanya. Kenapa? Nggak pernah Tuhan kita lihat turun sendiri. Ya, atau Tuhan itu dia jaga Quran, itu nggak ada. Jadi Al-Quran di dalam pengambilan kata itu nggak pernah salah dia. Jadi justru kalau dia mengatakan akulah yang menurunkan Quran atau akulah yang beri rezeki, ini malah hoax. Karena apa? Karena ketika saya dapat rezeki, loh bukan dari Tuhan ya. Ya walaupun itu dari Tuhan, artinya bukan Tuhan langsung masukkan uang ke kantong saya, tetapi saya mungkin melalui orang ngasih uang sama saya. Jadi ketika kalimat kami, artinya bahwa di dalam prosesnya Tuhan melibatkan ciptaannya. Makanya dia menggunakan kata kami. Nah, tapi begitu dia ketika menciptakan Adam, dia mengatakan kata aku. Ya. Nah, jadi artinya bahwa Tuhan langsung, dia tidak melibatkan ciptaannya. Seperti itu dia. Jadi sekali lagi Al-Quran di dalam pengambilan kata nggak pernah salah ya. Jadi justru kalau menggunakan kata aku malah salah, malah hoax itu, ya. Karena justru saya dapat rezeki bukan Tuhan yang masukkan uang ke kantong saya. Oke, itu aja mungkin. Bandingkan dengan ini, Ustaz. Innani anallah la ilaha illa ana. Itu Ustaz ya, perbandingannya itu. Jadi akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Itu baru aku. Ya bes. Ya seperti yang saya sampaikan. Halo, boleh saya bicara? Udah jangan bicara lagi lah Bes. Nah, dulu ya, saya ngomong dulu. Apa maksud kan sudah semuanya orang Islam diwakili orang banyak, sedangkan saya cuma satu, nggak boleh bicara. Pak Yabes, sampean itu feedback. Bukan nggak boleh bicara. Anda itu tendensinya membangun persepsi sendiri dari tadi. Itu yang saya lawan, distorsi akidah terus. Iya, saya mau bicara sebentar. Kan kamu kan udah bicara tadi. Ya, bicara ngomong lah. Iya, Pak MD, justru Allah menyebut dirinya aku, itu membuktikan kalau dia itu satu mutlak. Tapi justru kalau Allah menyebut dirinya kami, jadi orang persepsinya adalah kami itu jamak. Jadi Allah itu ada banyak gitu loh Pak MD. Harusnya waduh, nggak ngerti nih. Orang mana yang itu orang bener atau orang benar? Apa orang menunjukkan satu gitu loh. Kalau dia menyebut kami, enggak orang yang mana menunjukkan kata orang aja udah rancu. Orang bener Ustadz, apa kayak orang tidak ngerti dijelasin. Tadi nggak ngerti dijelasin panjang lebar sama Ustadz Nasution, ini nggak ngerti. Ya, itu laginya gini Bang. Dia bahasa Indonesia aja dia tidak menguasai secara benar gitu. Jadi ya bahasa Indonesia aja. Justru dia nggak menguasai secara benar. Kami itu jamak, bukan dengar dulu, dengar ya Bes. Ketika kepala sekolah dia
Gini, dengar dulu. Secara logis Ya, bagaimana Al-Quran itu turun. guru atau kepala sekolah di dalam memimpin upacara, dia sering mengatakan kami, dia nggak, bahkan ya, kalau kami orang Tapanuli ya, itu paling tabu mengutarakan kata aku, walaupun sendiri, bukan jamak ya, nggak boleh mengutarakan ke aku, tapi kami ya, itu nggak boleh, itu kami, orang Tapanuli aja, itu nggak boleh mengatakan aku, walaupun nggak sopan. Makanya orang Arab juga terbawa seperti itu. Dia bahasanya bukan bilangkan engkau aja, dia bukan anta. Anta itu kan menunjukkan satu orang kan, tapi dia antum. Antum tuh padahal jamak, tapi itu bahasa yang sopan. Padahal yang dihadap ini satu orang. Misalnya saya nyebut si Yabes, antum. Antum itu artinya banyak harusnya. Tapi itu bahasa yang sopan. Begitu juga mengatakan kami. Walaupun dia satu orang, ya, itu mengatakan kami itu bahasa yang sopan. Ya, bahkan orang Tapanuli paling tabu mengucapkan aku itu. Aku itu paling nggak boleh, ya. Dia harus, walaupun satu orang, ya. Jadi itu bahkan ya bukan hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa-bahasa daerah lain juga sudah seperti itu kebiasaannya, bahwa kami itu, kamu buka Wikipedia, kami itu adalah bentuk kata tunggal yang sopan. Bukan harus bentuk jamak, paham? Nggak paham. Nah, benar itu, Ustaz. Itu kan satu sisi seperti itu ya. Tapi ini tidak mau paham, memahami kalau kita punya pemahaman tersendiri dengan Al-Quran itu. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan, melibatkan makhluk-makhluknya, itu sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Nasution, tapi tidak, ini Yabes ini memaksakan pemahamannya untuk masuk di Islam. Di situ masalahnya. Saya lihat kadang-kadang Kristen kayak gitu. Saya kira itu aja. Makasih. Al-Quran itu berkata saya siapa? nambahin lagi. Al-Quran itu berkata Saya siapa? nambahin lagi. Pak Ado Yabes. Pak Ado Yabes. Kamu feedback Ntar itu, saya ngomong. Bes. Kamu Ntar feedback saya ngomong banget dulu itu. ya. Kalau putar YouTube dimatikan dulu Pak Yabes. Saya tambahin ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Bang Ustadz Nasution bahwasanya kata kami pun di bahasa Indonesia itu menunjukkan kesopanan. Kepala sekolah itu ngomong, kamilah yang membangun sekolah ini, ya kan? Kamilah yang akan menyambut pejabat. Jadi dia menyertakan, ya. Kecuali nanti kalau ada laporan, misal ini ya, kalau ada laporan langsung kepada saya, kepala sekolah, nah, itu seperti itu. Ditempatkan pada tempatnya Pak Yabes, ya. Jadi kata kami itu bukan menunjukkan dari kejamaan, tapi menyertakan yang dikuasainya. Ya, kalau Allah itu menyertakan kepada makhluk-makhluknya, ya, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Itu adalah bahasa sopan. Dan kami wajar kalau Pak Yabes terus ngekekeh seperti itu, karena memang nggak punya kesopanan. Udah jadi profesor pun nggak ada sopannya. Taraf apa? MKC. Taraf. Iya, nggak ada sopannya. Sama Tuhan aja pun nggak sopan. Ya udah, selesai itu sebetulnya. Kalian bisanya gitu. Kalian bisanya gitu gimana? Nggak ada sopannya kalian. Tuhan aja jadikan tumbal dosa, itu apa sopan? Bilang tadi gimana? Bisanya cuma gitu kalian. Memang iya. Pak Yabes gagal paham. Yesus mati untuk apa, Bes? Yesus mati untuk apa, Bes? Untuk penebus dosa kan? Untuk tumbal Yesus di Alex untuk penebus dosa kan? Pak Yabes, feedback banget Pak Yabes, sakit kepala saya Pak Yabes. Ya feedback bener. Sampean coba benahi dulu itu anunya Pak Yabes. Kepala saya sakit. Dia pengen dengar suaranya sendiri di YouTube, Aristo. Ustaz Aristo. YouTube matikan dulu Pak Yabes, matikan dulu YouTube-nya. Pak Ong bodoh. Bang Yabes gagal paham, Bang Aristo. Gagal paham nggak punya sopan. Kalau dia itu memang pahamnya gagal terus. Yang gagal paham itu kan harusnya. Ayo apalagi kami jamak gitu lagi.
Ya jelas lah, kami jamak lah. Makanya Pak Deki yang dokter itu mengajari kalian supaya kalian paham. Kalau Berarti berurusan kamu kami saya tanya, gagapan terus. Bes, kalau kita itu jamak apa tunggal? Ya, kita Pejaden merujuk pada Tritunggal. Oh, blok kamu itu. Pertanyaan saya apa sih? Kita itu jamak apa tunggal? Iya, kita kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan kami jamak. Nah, iya, kita yang jawab gitu aja kok. Ono Iya. Tritunggal barang. Terus kalau Iya, kita Pejaden itu maksudnya Tritunggal itu. Nah, ini ada berapa? Disebut kita karena ada berapa? Ketulungan Pak Yabes. Sampean matikan dulu YouTube-nya Pak Yabes. YouTube-nya dimatikan, kalau enggak saya turunin nanti. Soalnya feedbacknya enggak ketulungan. Orang ngomong enggak tahu kedengeran apa. Jadi kalau dialog tuh nggak usah merengkel gitu. Jadi di Islam udah jelas, in annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu tuh Tuhan yang satu, esa. Jadi nggak usah dibawa-bawa lagi entah kemana-mana ya. Sampai menyeret-nyeret ya kayak si Edi juga Tuhan di dalam Islam. Malahan orang di luar Islam yang lebih tahu daripada orang Islam. Bahkan kalau misalnya Pak Yabes bisa menunjukkan satu aja orang Islam yang menuhankan Nabi Muhammad, ya satu aja. Kalau ada orang Islam, kalau Pak Yabes bisa menunjukkan ya satu aja orang Islam yang menuhankan selain Allah, ya saya kasih mobil Pak Yabes. Betul, nggak main-main. Saya kasih mobil. Tapi kalau Pak Yabes nggak bisa, Pak Yabes ngasih ke saya, ngasih kereta aja, nggak usah ngasih mobil. Ngasih sepeda aja, ngasih sepeda ya. Nanti dibawa kace lagi Ustaz. Kace. Ya nuduh. Nanti dibawa kace lagi katanya, menuhankan Muhammad. Bawa kace nanti. Dia kan KTP-nya masih Islam tapi nyembah sana nyembah sini. Ya, jadi gitu Pak Yabes, Jadi, kata kami. Dia ada udah live dia. Iya. Kace udah live di gereja YouTube. Udah nonton belum? Dia udah live. Katanya kan dia sakit ya kan segala macam. Apa yang sakit? Ketawa-ketawa dia. Di gereja YouTube tuh ada tampak dia si Kace itu. Ada yang terbaru. Oh, gitu. Jadi dia terduduk ya kan dibacakan oleh JPU 300-an halaman. Pak MD, ya kan Pak Muhammad Kace kan harus bersuka cita walaupun dalam aniaya. Iya, betul. Beda sama Nanti Yesus berdoa ketika Yabes. mau dianiaya ya. Ini Pak Ibrahim, Pak Ibrahim, kita doakan aja sebentar lagi nanti Pak Yabes nyusul ya kan bersuka cita di penjara ngawani. Ya kita doakan ya kan. Yesus saja ketika mau dieksekusi itu kan berdoa, memohon pertolongan. Gimana sih bersuka cita? Emang nyanyi gitu? Kan Yesus kan dalam kemanusiaannya itu kan nggak apa-apa. Oh, itu dalam kemanusiaannya. Nah iya. Jadi kalau seandainya dinampakkan kemanusiaannya ya, nanti kalau mukjizatnya hebat, wah inilah nunjukkan dia bahwa dia Tuhan. Padahal mukjizatnya cuma ngidupin orang mati. Iya. Itu pun cuma satu orang. Kemanusiaannya, kuasanya nggak pernah hilang. Dia kan Sekarang waktu Yesus ditangkap itu. Waktu Yesus ditangkap, kan itu ada Petrus itu ya yang menghunus pedang dan itu mengenai salah satu tentara Romawi. Nah di situ si Petrus ditegur oleh Yesus. Bes, gampang itu Bes. Yesus tinggal bilang, kalau tentara Romawi buta kamu, kan bisa. Kalau Yesus mau itu bisa mengerahkan bala tentara malaikat untuk menghalau tentara Romawi itu, tapi Yesus nggak mau lakukan. Buktinya mana? Sekarang mana buktinya? Kita ngomong bukti aja, nggak usah kok kamu pula lebih tahu bahwa dia tuh bisa sebenarnya ya. Jadi gini ya, sebenarnya Pak Yabes, maaf ya, saya sedikit aja. Pak Yabes bilang sedikit aja saya, bentar sedikit aja. Orang maaf ya, orang yang akidah kayak menuhankan manusia itu ya, yang dia 9 bulan dikandung ibunya, nanti dibilang lah ini kemanusiaannya.
Sebenarnya menurut saya itu bagian dari penyakit jiwa loh. Anda ini bagian dari penyakit jiwa, teman. Iya, betul Pak. Kalau menuhankan manusia itu betul itu sakit jiwa. Tapi kita nggak menuhankan manusia, kita menuhankan Oke, Tuhan jadi yang menjadi Yesus itu manusia. bukan Pak. manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan manusia. yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Oke. Tuhan. Jadi ketika dia nenen sama nenen sama mamanya itu Itulah Bapak gagal paham. sekarang gini, ketika Yesus nenen sama mamanya, Dua adalah orang Iya, yang menuhankan dia- manusia, Pak. oke. Dan itu jelas Pak. Oke, Siapa berarti yang Yesus nggak menuhankan pernah jadi itu manusia jelas, ya? Pak. Betul. Tidak perlu Jadi Yesus dipungkiri, nggak pernah Pak. jadi Tapi kalau kita kan Tuhan yang menjadi manusia, Pak. Bukan manusia menjadi Tuhan. Mana, Oke, mana berarti Yesus ayatnya Tuhan Yesus jadi bukan Tuhan yang jadi manusia, berarti dia Tuhan terus ya. Dia Tuhan Mana terus kan? ayatnya Tuhan jadi manusia Oke. itu mana? Sekarang Yesus itu pas nenen sama mamanya itu Tuhan nggak? Lagi jadi Tuhan nggak itu? Iya. Ya dia manusia. On off. Tuhan mengosongkan diri. Iya betul, mengusungkan dirinya kan. Mengosongkan susahnya dirinya ya. orang menjadi manusia? Seperti Kalau layaknya mengosongkan manusia. diri berarti bukan Tuhan. Itu Loh, iya. Tuhan kosong. Tuhan kosong berarti Bapak manusia. Lah iya kan itu sesuatu yang keluar dari Bapa dan itu menjadi Yesus, manusia. Udah dibilangin Tuhan kosong gimana Doa ya. sih? Mana ayatnya keluar dari Tuhan itu mana ayatnya? Mana? Keluar dari memek dia. Aduh, wait. Doa ya bes. Pak Doya Bes, mau tanya nih, Yesus 100% Tuhan apa 100% manusia? Dua-duanya. Ya Oh, berarti 200%. 200%. Ya udah sepakat untuk Berarti tidak dua. sepakat. Itu aja udah. Iya. Berarti 2. 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti 200%. Iya. 200% sah, 2. Matematikanya nggak lulus nih Pak Yabes nih ya. Pak Yabes, matematikanya nggak lulus. Kalau udah 100%, berarti dia nggak ada Tuhannya sama sekali. Al-Quran Karena itu 100% perkataan siapa? Al-Quran perkataan siapa? Hah? Kalau 100% ngerti nggak yang disebut 100%? Kecuali kalau kamu Al-Quran mengatakan berkata siapa? 50% manusia, 50% Tuhan, ya persentase Al-Quran nggak berkata lebih siapa? dari 100. Al-Quran perkataan siapa? Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu Kalamullah. Al-Quran itu buatan Ya. Allah, tetapi dia bisa aja mencuplik pembicara-pembicara lain. Saya tahu sepertinya Pak Doa Yabes ini membaca bukunya Al-Quran bukanlah wahyu Allah, tetapi perkataan Kalamullah kan kalimatullah itu sama atau beda? yang dikatakan wahyu Kalimatullah sama Allah. kalamullah itu beda atau sama? Apa? Beda. Kalamullah sama kalimatullah. Sepertinya Pak Beda. Yabes ini bacaannya Bedanya ini apa? Al-Quran bukanlah wahyu Enggak, Allah, tetapi bedanya apa? perkataan Bedanya manusia apa yang kalamullah dikatakan sama Allah. kalimatullah apa bedanya? Bedanya ya kalimatullah, kalimah itu artinya satu kata. Ya, misalnya Pak MD kayak harus diluruskan dulu Pak MD. Kalimatullah sama kalamullah itu bahasa apa dulu? Saya tanya ya, Bes. nah itu bahasa apa itu? Kamu nggak ngerti, Bahasa kamu Arab. ngomong yang kamu nggak ngerti. Iya, maksudnya makanya kalamullah sama kalimatullah itu bedanya apa? Bahasa Kalau apa kalamullah itu dulu kalimat. itu? Bahasa apa dulu? Kalau kalamullah Jadinya kamu kalimat, ya. sedangkan Dengarkan kalimatullah kok, apa? Ini Bes. di Alkitab ada disebut kalimatullah rupanya. Coba di Alkitab ada nggak disebut kalimatullah? Dari mana kamu Enggak, tahu saya kata tanya. kalimatullah? Kalimatullah sama kalamullah itu bedanya apa? Kalau kalamullah itu kalimat, kalau kalimatullah apa? Suara Allah, perkataan Allah. Nah, gini, kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata. Ya, kata. Nah, beda dia kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kalimat orang Indonesia itu salah ngutip kata itu. Kalimah itu satu kata, misalnya rumah itu kalimat namanya. Ember itu kalimat.
jadi satu kata. Word satu kata, ya. Tapi kalau kalam itu adalah susunan kata yang sudah memberikan makna. Minimal terdiri subjek plus predikat. Tapi kalau kalimat satu kata aja, ya. Makanya kalimatullah itu kenapa Nabi Isa ya itu di Al-Quran disebut kalimatullah. Kalimat itu satu kata itu merujuk adalah kata kun, satu kata itu jadilah, maka jadi. Pada hakikatnya bukan hanya Isa saja kalimatullah, karena setiap ciptaan Allah itu Allah menggunakan kalimatullah, kalimat, ya. Begitu juga menciptakan Pak Yabes itu dengan kalimat, perkataan Allah. bukan satu kata dari Allah, ya. Kalimatullah itu satu kata dari Allah. Kalimatullah itu Satu perkataan kata, Allah, lebih Pak. dari satu. Kalau Kalimatullah dua itu kata perkataan kalimatani Allah. namanya, Namanya kalimatun, kalimatullah itu kalimatani, perkataan Allah, kalimat. Pak. Kalimat-kalimat Allah. Dengarkan kalau orang menjelaskan itu. Iya, kalimat itu satu kata, bodoh. Ya, kalau dua kata kalimatani bacanya, kalimatani. Kalau jamaknya kalimat. Kalimatullah itu ya perkataan Allah, Pak. Jadi Isa Al-Masih kan perkataan Allah. Iya, Kamu tapi dapat kata dari itu hanya mana? satu, Bentar, perkataan Pak Allah Edwin. yang hanya satu kata dari Biar. Allah. Adamnya perkataan Allah. Satu kata aja dari Allah. Kamu Udah dapat dari habis. mana itu? Adam pun. Kalimatullah perkataan Allah kamu dapat dari mana, Bes? Pak Yabes mungkin aja langsung aja apa sih yang mau dipertanyakan gitu loh. Jadi nggak muter-muter diskusinya. Ya, Isa itu Tuhan, begitu. Ya. Ya, Pak Yabes. Itu Tuhan. Tapi kok Nenen manusia. Ya kan gitu kan? Yesus Tuhan, tapi kok Nenen manusia. Mungkin Pak Yabes pengen apa yang dipermasalahkan gitu loh. Kalau saya lihat dari yang saya sebutkan tadi bahwa ada buku yang berjudul Al-Quran bukanlah wahyu Allah tetapi perkataan Muhammad sendiri yang dikatakan wahyu Allah, itu banyak sekali menyerang Al-Quran, ya, termasuk yang Pak Yabes tadi ceritakan. Pak Yabesnya udah hilang ya? Jadi ya baguslah dia juga, hilang. Feedback. Jadi di situ juga disebut kadang-kadang bukan Allah berbicara di situ. Banyak ayat sekali ngomong bahwa aku itu tanpa, katakanlah biasanya kan Allah kalau menyuruh Nabi ngomong kan katakanlah aku berlindung seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan di buku itu banyak sekali kata-kata yang langsung Allah cuplik loh. Jadi seakan-akan bukan Allah yang ngomong, tapi bisa Nabi Muhammad yang ngomong. Jadi bisa malaikat yang ngomong, seperti seperti juga yang mereka pertunjukkan itu di Al-Fatihah itu. Di Al-Fatihah itu kan kalau Allah yang ngomong kan lucu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau Allah yang ngomong tunjukilah kami jalan yang lurus seperti itu. Jadi Al-Quran itu harus disiasati. Selama ini kita tidak menafsir Al-Quran itu, kita tidak melihat sistematika Al-Quran, tidak melihat bagaimana Allah menyeting peran-peran di Al-Quran itu, ya seperti Betul, itu. sutradara ya, betul. Sutradara aja, jadi sebenarnya Al-Quran itu tersistematika yang kuat, ya. Apa itu fungsi Al-Fatihah? Jadi Al-Fatihah itu kan pembuka. Jadi Al-Fatihah itu kan kalau yang ngerti bahasa Arab Pak Nasution, bukan pembukaan kan, pembuka, ya. Nah selama ini kan kita tidak memperhatikan, kita tidak memegang kunci itu dalam menjelaskan Al-Quran. Kenapa? Di Al-Quran itu dia berbicara kami seperti itu. Jadi kalau seperti Pak Yabes tadi itu anggap ini bukan omongan Tuhan nih, omongan makhluk seperti itu. Ya. Nah selama ini kelemahan kita dalam menafsir Al-Quran, ya itu kita tidak pernah sekali melihat sistematika Al-Quran yang seperti itu. Kenapa Al-Fatihah di ayat pertama, kenapa Al-Baqarah di ayat kedua, kenapa namanya lucu Al-Baqarah, sapi betina kan sangat lucu sekali tuh. Ya. Kenapa ada neologisme alif lam mim? Kenapa banyak sekali flight of ideas? Ya, termasuk banyak sekali kalau kita lihat di buku yang itu kalau kita secara tradisional menjelaskannya itu kleper Al-Quran. Ya, tapi kalau kita tahu bahwa Al-Quran itu sistematika yang kuat, wah itu hebat sekali Al-Quran. Saya ambil contoh nih, ya.
kita pada ayat ke-7 Al-Fatihah itu selama ini kan kita tafsir menurut Ibnu Katsir ya. Apa artinya gini loh. Itu orang-orang yang telah engkau berikan nikmat ya. Itu kita anggap kalau tafsir tradisional kan bukan yang dimurkai, bukan yang sesat. Murkai itu selama ini kita anggap apa? Orang Yahudi. Yang sesat orang Kristen, orang itu Nasrani. Bukan itu. Itu sebenarnya kan bahwa kisah-kisah Al-Qur'an itu manifestasi ayat ke-7. Saya di Facebook saya, di media sosial saya dapat saya bilang gini loh. Salah satu contohnya Al-Qur'an itu mengakomodasi perkawinan monogami apa poligami. Ya. Nah, itu. Kenapa kisah-kisah Al-Qur'an itu semuanya kisah-kisah, jadi di ayat ke-7 itu kan orang-orang yang telah kami anugerahkan nikmat. Jadi ini terurai di ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Ini kisah-kisah yang pada saat Nabi Muhammad hidup orangnya udah meninggal. Ya. Jadi Allah akan beda sekali ketika dia menceritakan situasi pada Nabi Muhammad hidup. Allah mempunyai keterbatasan stok. Ya. Beda sekali kalau dia menceritakan orang yang telah wafat, ya, yang akan dijadikan contoh. Allah banyak sekali stoknya, ya. Kita ketahui bahwa para nabi banyak yang berpoligami, tetapi kenapa di ayat-ayat kisah Al-Qur'an tidak ada satupun yang diceritakan nabi itu berpoligami, ya. Pada ayat-ayat yang sudah, ya, termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak diceritakan berpoligami, tidak ada kisah Hajar di Al-Qur'an. Itu aneh sekali kan? Kenapa kisah Hajar itu di-delete? Ya. Nah, monogami di Al-Qur'an itu mengharu biru loh. Kita lihat Zakaria, ya. Zakaria itu sudah tua, renta, macam-macam. Itu mudah sekali solusinya kalau Al-Qur'an itu mengakomodasi poligami. Ya, dari awal aja dia poligami. Tapi kenapa Tuhan yang mendayu-dayu mengisahkan Zakaria itu sampai tua, renta, bini mandul, kok masih setia pada istrinya. Selama ini kita tidak melihat itu sebagai apa ya? Sebagai kisah itu sebagai aplikasi ayat-ayat non kisah seperti itu. Ya, saya bukan saya perpanjang lebar seperti ini. Soalnya saya baca yang buku ini, kalau orang baca sepintas-pintas karena ini apa? Pemahaman Al-Qur'an bukan wahyu, tetapi perkataan Muhammad sendiri yang dikatakan wahyu Allah ini mengikuti pola pikir yang selama ini orang menafsirkan Al-Qur'an seperti itu. Ya. Mungkin itu konteksnya. Jadi selama ini kita tidak melihat susunan-susunan struktur Al-Qur'an itu terikat sangat kuat yang membentuk sistematika Al-Qur'an. Ya. Kalau ada yang bersedia untuk mengunjungi Facebook sistematika Al-Qur'an, silakan, di situ kita bisa diskusi. Mungkin itu aja. Jadi termasuk ini loh. Termasuk yang didebatkan ini loh. Ya, memang ada beberapa ayat memang seakan-akan Tuhan itu ngomong kami itu mewakili dia. Yang saya jelasin tadi, ya. Bukan ingin didebatkan, ingin didiskusikan atau didialogkan. Cuman tadi ada doa Yabes aja membentur-benturkan perbedaan. Jadi kita selama ini apa menganggap Tuhan itu zat yang seperti kita. Memang Tuhan waktu dia memperkenalkan dirinya kepada kita, dia mau tidak mau dia menjelaskan dia sesuai persepsi kita. Pak Ari Salman. Ya, silakan. Jadi kalau kita menjisimkan Allah itu sudah musyrik, Pak. Jadi nah ya makanya itu tapi karena orang Islam menjisimkan. Ya tetapi Allah pada zamannya dulu dia pada zaman dulu dia kan orang dulu nggak tahu dimensi-dimensi itu. Nggak tahu, sekarang sih enak sekali kita menjelaskannya kan bahwa Tuhan itu tidak terikat dimensi. Tapi pada saat Al-Qur'an diturunkan kan nggak bisa membayangkan itu, ya nggak bisa membayangkan itu sehingga dia zatnya dia perkenalkan dia sesuai persepsi orang zaman itu dan kerja dia sesuai dengan kerja orang zaman seperti itu. Kalau kita tahu begini sih menurut saya, tapi saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bonar Marasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak berjumpa, Bang. Lanjut. Kemudian di sini ada juga Bang Yusmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Begini, terkait kata kami ya. Sebenarnya, mohon maaf ya, orang-orang Kristen ya, terlebih mereka para apologet yang levelnya sudah lulusan teologi begitu ya. Terkait kata kami ini sebenarnya sangat mudah untuk dipahami. Itu yang pertama. Karena, kenapa saya katakan begitu? Karena sebenarnya terkait kata kami ini tidak saja tertulis di Al-Quran, tertulis juga di Bible juga tertulis. Dan sebenarnya sangat mudah untuk dipahami ya. Karena begini, kalau kemudian jangankan orang Kristen, ya, jangankan para pendeta, kami Muslim saja mempelajari kaidah-kaidah Al-Quran itu butuh proses dan disiplin memahami itu yang harus ekstra. Karena Al-Quran itu dia memiliki gaya dan tata caranya sendiri sehingga kita harus pahami dari gramatika Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama. Sederhana sekali sebenarnya kata kami ya. Kata kami misalnya ya, kita pahami begini saja. Satu ayat saja yang kita ambil. Kami menurunkan Al-Quran. Pertanyaan yang sederhana, apakah ketika kata kami di sana menurunkan Al-Quran, lalu kemudian Allah sendiri yang datang, Muhammad, ini Al-Quran? Kan tidak. Ya. Kemudian kata kami, ya, anggap saja Al-Quran itu kita pahami dengan bahasa kita, ya, bahasa nasional kita atau bahasa Indonesia. Nah, ketika kepala negara berpidato dalam satu acara, begitu, kemudian menyebut kami, apakah kemudian kami di dalam narasi presiden itu kemudian menunjukkan bahwa presiden Indonesia itu lebih dari satu? Kan tidak. Gitu. Jadi sebenarnya dengan terlepas dari apa yang sudah dijelaskan oleh para guru-guru kita yang hadir di sini termasuk Ustadz Nasution tadi ya, cukup luar biasa bahwa kata kami itu adalah sebutan yang sangat sopan begitu ya. Nah, yang sangat santun ya. Nah, saya kira tidak bisa kemudian bahasa Al-Quran itu kemudian kita terjemahkan berdasarkan asumsi kita. Karena ini kan perihal bahasa. Nah, sekarang kalau kita bicara perihal bahasa saja, Indonesia saja, Jawa Barat sama Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya orang Jawa lah sama orang Sunda gitu ya, nggak usah sebut Jawa. Sebut saja kata gedang. Ini kan soal bahasa. Gedang. Orang Jawa bilang gedang itu pisang. Nah, orang Sunda bilang gedang itu pepaya. Apa kita harus paksakan pisang jadi pepaya, pepaya jadi pisang? Kan tidak. Jadi sebenarnya, mohon maaf, terkhusus kepada Deki Ngadas, ini kan soal bahasa. Jadi kalau Anda siapa saja mau mengkritisi Al-Quran, syarat yang paling pertama adalah minimal dia menguasai bahasa Arab. Gitu loh. Bahasa Arab bukan hanya bahasa Arab saja, bahasa Arab sehari-hari dengan bahasa Al-Quran itu beda. Silahkan kaji Al-Quran. Saya sudah beberapa kali kaji ayat. Bahasa Arab sehari-hari dengan bahasa Al-Quran itu beda. Gitu. Tidak bisa tidak bisa tidak bisa bahasa Arab ya kemudian diterjemahkan dengan asumsi kita bahasa Indonesia. Nah, kalau Deki Ngadas ini kan memang miskin, bahkan nggak paham sekali, jangankan bahasa Arab, ya kan? Bahasa Indonesia saja masih belepotan. Gitu. Nah, sebenarnya kata kami ini ya sudah sangat mudah untuk dipahami, begitu. Nah, tapi silakan, saya kok jadi cerewet.
Saya persilakan Bang Bonar Marasi. Silakan, Bang. Iya, makasih abangku Bang Aristo, lama nggak bertegur sapa. Juga Bang Diah Nasution. Terus kemudian tadi ada teman-teman Mbak Linda Yuda, lalu Mbak Anji, dan kemudian Dr. Tolologia juga hadir kayaknya. Ini teman-teman yang sering berbaku sapa di komentar-komentar ya. Nah, ini kembali tentang Bang Deki ya. Jadi begini Bang Aristo, bagi teman-teman Kristen sealiran Bang Deki, Pak Dr. Deki, dia mengimani Tuhan Trinitas. Tuhan Trinitas itu adalah 3 pribadinya, 1 hakikatnya. Saya ulangi, 3 pribadinya yang berbeda, 1 hakikatnya. Yang 1 itu hakikatnya, pribadinya sih tetap 3. Maka kemudian kata kami itu dia suka, kata kita itu dia suka, serba-serba jamak itu dia suka. Karena apa? Karena membenarkan ide atau dogma atau doktrinnya dia, yaitu 3 pribadi God yang berbeda, tapi sama-sama God, 1 hakikat. Sedangkan Islam yang betul-betul esa, tiada tara, tiada serupa, tiada sama, itu 1 pribadinya, 1 hakikatnya, monoteis. Nah, teisnya mono. Nah, kalau Bang Deki itu mono esensinya, 3 pribadinya, dan itu berbeda Bang. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa adalah God, anak adalah God, Roh Kudus adalah God. Sehingga sekali lagi dia suka dengan kata-kata yang serba jamak. Nah, untuk membenar-benarkan idenya dia, doktrinnya dia, atau kemudian untuk menyalahkan orang lain, dia mencari-cari kata-kata kami yang seperti di sini ini gitu loh Bang, seperti di dalam Quran. Padahal sejatinya kalau kita pelajari dalam Qurannya, kita pakai prinsip dalil yang tegas sebagai pegangan untuk menerangkan dalil yang kabur gitu. Allah itu adalah Al-Ahad, Al-Wahid gitu. Al-Ahad dan Al-Wahid itu 2 nama bagi Tuhan semesta alam. Al-Ahad dan Al-Wahid. Esa di Quran surat ke-112 ayat 1 Al-Ikhlas itu bermakna tiada setara. Kalau kita baca ayat di bawahnya di Quran surat ke-112 ayat keempat gitu loh. Tiada serupa dengan dia gitu. Yaitu Tuhan yang Maha Satu, Wahid, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita baca ya, itu tersebut di Quran surat kedua 163, tiada serupa itu di Quran surat 42 ayat 11 gitu loh. Ini kan sebenarnya dalil-dalil yang tegas yang harusnya jadi pegangan pada saat kita bingung tentang kata kami itu. Jangan kemudian kata kami yang kemudian masih bernuansa jamak itu justru dipakai untuk mengatakan bahwa Tuhannya Islam itu juga banyak gitu. Kan nggak boleh. Bahwa orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan untuk sesat, dia akan menggunakan dalil yang kabur untuk mengalahkan dalil yang tegas dan untuk membenar-benarkan apa yang dia ingin imani gitu loh Bang. Jadi dia ingin gelap gitu loh. Pada saat kita baca di Quran surat ke-4 171 ya, itu kan disebutkan, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah adalah ilah yang maha wahid, esa. Jadi pada saat ada hubungannya dengan pribadi lain, yaitu pada saat Yesus itu Nabi Isa diduga sebagai salah satu oknum dari Tuhan, kata yang dipakai adalah wahid gitu. Jadi pada saat menjelaskan bahwa Allah itu satu, unik, tiada tara, tiada serupa, tiada sama, itu kata yang dipakai adalah wahid, ahad gitu ya, ahad, al-wah, ahad. Sehingga lengkap.
paripurna bahwa nama bagi Tuhan ya Asmaul Husna itu adalah Al-Ahad dan Al-Wahid itu. Lalu kemudian yang berikutnya Bang, bukan hanya tentang kata kami ya, yang oleh mereka kita itu diartikan Tuhan sedang berpamitan dengan sesama Tuhan untuk menciptakan manusia, itu diartikan mereka itu jamak ya, diartikan sebagai sesuatu yang jamak, bahwa pada sidang para Tuhan Bapa itu pamit kepada Tuhan, oknum Tuhan yang lainnya untuk menciptakan manusia. Nah, tapi ini kan justru telah diketahui oleh Bang Samuel Siaan bahwa di ayat setelahnya ya, di sidang para ilahi itu walaupun ada kata kita, Allah itu tetap satu-satunya yang pencipta gitu. Sehingga kemudian bahkan bagi teman-teman Oneness, Bang Deki itu bingung menjelaskan kata kita itu, apalagi kalau kemudian dia mau menarik-narik Islam yang udah jelas bahwa Allah itu Esa, Tauhid, satu sebagai Rabb, satu sebagai sesembahan, satu asma wasifatnya gitu. Sehingga tidak ada lagi celah untuk menyeret-nyeret gitu Bang. Tapi karena mereka ingin benar, lalu kemudian menyalahkan kita gitu. Sama seperti ini juga Bang, jadi istilah Tuhan bisa menjadi manusia gitu. Karena Yesus harus dibunuh di salib dan diartikan Tuhan jadi manusia, harus jadi manusia, harus dibunuh, maka Tuhan itu, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang bisa jadi manusia gitu. Kita yang tidak mengimani yang seperti itu justru dianggap bodoh gitu loh. Kata mereka, kamu membatasi Tuhan. Padahal sejatinya gitu, bahwa kalau Tuhan bisa jadi manusia, berarti Tuhan bisa jadi bodoh juga dong, kan gitu. Ini kan aneh sebenarnya. Itu juga dengan istilah Tuhan Maha Hidup gitu. Karena bagi mereka Tuhan itu harus pernah mati, yaitu Yesus, maka Maha Hidup itu diartikan Tuhan yang pernah mati tapi mampu hidup lagi gitu. Sedangkan kita tetap konsisten, Maha Hidup artinya tidak pernah mati sedetik pun gitu. Maha Hidup gitu. Dan inilah yang menjadi masalah gitu. Nah, satu lagi terakhir, kalau kita bilang kepada Bang Deki ya, Bang Deki, Trinitas itu kan 3 pribadi yang berbeda tapi sama-sama Tuhan toh? Ya, pasti dia bilang iya. 3 pribadinya berbeda, para pribadi itu satu hakikatnya. Itu kan politeis gitu. Nah, sampai hari ini Bang Deki belum bisa sebenarnya menjelaskan tuduhan politeis itu. Dia hanya bisa bilang Anda itu strawman gitu. Maksudnya gini, memang 3 pribadinya, tapi tidak ada Kristen yang mengimani itu sebagai triteis. Ya memang, karena mereka malu kalau mereka mau jujur, seperti Bang Jody, ya Bang Jody Triteos itu, dia memang bersedia jujur bahwa Trinitas itu adalah triteisme wannabe. Maksudnya bercorak triteis, tapi tidak mau disebut sebagai triteis. Sama seperti Bang Aristo. Bang Aristo itu misalnya orang Jawa ya, bercorak Jawa, cara bicaranya Jawa, tapi tidak mau disebut Jawa. Itu namanya triteos wannabe gitu. Inilah sebenarnya yang menjadi masalah. Pada saat Bang Samuel mengkritik Bang Deki, Bang Samuel bilang bahwa Trinitas itu kan triteis jadinya. Lalu Bang Deki bilang, Anda strawman gitu. Dia berkelit atas tuduhan triteisme itu hanya dengan pandangan Anda strawman. Padahal sejatinya kalau mau dia jujur, itu Trinitas itu adalah triteos, yaitu Dono, Kasino, Indro. Dono adalah manusia, Indro adalah manusia, Kasino adalah manusia. Tapi Dono bukan Indro, Indro bukan Kasino. Kalau kita pakai dalam Trinitas, Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God, tapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus. Kalau kita pakai nama-nama orang di sini, Bonar adalah manusia, saya, Bang Aristo adalah manusia,
Bang Nasution adalah manusia. 3, Bonar bukan Bang Aristo bukan Bang Gia. Kan gitu. Ada 3 pribadi, berbeda kita, terpisah pribadinya, tapi sama-sama manusia. Itu kan 3. Tapi dia tidak mau jujur, lalu kemudian dia berkata, Anda strawman, tidak ada kami mengimani bahwa Tuhan itu 3. Ya memang tidak ada, karena tidak mau jujur. Begitu Bang. Keren. Keren ya kalau Bang Bonar, luar biasa. Masya Allah. Ya silakan dari Pak Yusman mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh dengar? warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Sangat Boleh. terdengar. Alhamdulillah ya. Saya dari Sarawak, Malaysia ya. Masya Allah. Ya. Jadi saya alhamdulillah saya dapat masuk Zoom ini. Jadi saya cuba untuk sedikit saja untuk memberi komentar, yaitu dari segi bahasa itu tadi. Bahwa bahasa kami itu, kalau di tempat kami di Sarawak ini, kami istilahkannya sebagai kame. Ya, kame. Kame itu maksudnya saya. Saya artinya satu, seorang. Jadi kalau kita masukkan dengan apa-apa yang diberikan oleh pihak-pihak yang di sebelah itu, makanya bahwa kami itu adalah satu. Maka tidak ada masalah, ianya adalah tunggal. Jadi itu yang kita nak maksudkan. Saya bagi satu contoh ayat ya. Kami pergi ke Sia. Itu ayatnya bahasa Melayu Sarawak. Itu bahasa Melayu Sarawak. Ya, kami pergi ke Sia. Jadi bahasa umumnya ialah saya pergi ke situ. Jadi maksudnya ialah saya itu hanya satu saja, saya. Dengan dimengertikan bahawa sebagai sesuatu cara kita berbahasa secara halus, sopan, dan kita beralas bila berbicara. Itu yang dimaksudkan ya. Itu saja yang saya dapat berkongsi pada kali ini. InsyaAllah lain masa kalau saya dapat masuk Zoom lagi, kita akan cuba boleh bincang lagi lebih lanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makin keren ini ya, makin semangat saya. Luar biasa. Silakan. Mungkin dari Bang Dia. Bang Azam. Bang Azam. Ya, kenapa? Apalagi nih yang dibahas tentang masalah kami tadi kan? Aristo. Ya. Mohon izin, aku sedang di Indonesia bagian timur paling jauh. Aku mau turun. Oh siap. Jadi iya mau turun. Jadi sekali lagi mohon izin teman-teman, sekali lagi kepada teman-teman saya ngambil mic lagi. Tapi saya mau bilang begini kepada Bang Deki gitu. Bahwa Bang Deki ini kalau kita lihat ya Bang Deki itu dia berkomentar kadang-kadang panas gitu. Jadi kalau saya bilang ya, komentarnya Bang Deki itu 70%-nya itu kejang-kejang sebenarnya. Lalu kemudian sisanya itu 30% itu dalil yang receh gitu. Coba aja kalau abang-abang semuanya di sini suka memantau beliau ya, pasti panas telinga mendengarkan gitu. Saya yakin juga kalimat Bang Deki kepada Pak Kaimana itu juga akan panas gitu. Tapi sejatinya saya mengajak Bang Deki bahwa pada saat Bang Deki itu memindah keselamatan dari ajaran Paulus kepada ajaran Yesus, yaitu hukum terutama, maka Bang Deki itu sebenarnya nggak perlu bingung tentang ketuhanan. Satu-satunya Tuhan adalah seperti yang dikatakan oleh Yesus, bahwa pengutusku adalah satu-satunya Allah yang benar di Yohanes 17:3, Tuhan yang Esa di Markus 12:29 yang dikutip oleh Yesus dari Ulangan 64, Tuhan langit dan bumi di Matius 11:25, Tuhanku dan Tuhanmu kata Yesus kepada Pak Dr. Deki. Tapi karena Pak Dr. Deki kemudian punya 3 pribadi Tuhan yang berbeda, terpisah pribadinya, satu hakikatnya, maka kemudian dia tidak menerima itu, dia menolak hukum terutama dari Yesus itu.
Padahal sejatinya kalau dia mengikuti hukum terutama dari Yesus, tidak perlu menuhankan Yesus. Cukup dengan apa? Mengikuti apa yang dianjurkan, direkomendasikan oleh Yesus. Dan kemudian terakhir gitu, memang pada akhirnya dia harus menyeret Islam untuk membenarkan pandangannya, Bang. Jadi tentang Trinitas itu dia menyeret Islam gitu. Jadi dia mempermasalahkan kata kami yang udah dijelaskan oleh Bang Dia tadi. Tetapi dia lupa bahwa sebenarnya di Islam itu tidak boleh dalil yang kabur dipakai sebagai dasar untuk menyalahkan dalil yang tegas. Itu kan prinsip dasar dari penafsiran kitab suci ya, Bang. Sehingga sejatinya kalau Bang Deki mau mempermasalahkan kata kami itu, maka ya tidak tepat, Bang. Apalagi kalau Abang tuh levelnya sekelas doktor lah gitu. Ya, kami suka sebenarnya kalau ada tuduhan-tuduhan bermutu ya, tapi kalau cuman remeh-temeh kayak gini sih biasa gitu loh. Apalagi misalnya kalau dia bilang bahwa pada saat Thomas itu kaget, Tuhanku, dan dia berucap Tuhanku, dan Tuhan, ya Tuhanku, ya Tuhanmu, ya. Si Thomas kaget lalu berucap Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Allahku, dan dijadikan sebagai dasar untuk penuhanan Yesus, itu kan dalil remeh-temeh. Tanya aja ke Paul Zhang, itu kan orang kaget. Sedangkan kata kami itu atau kata kita itu tanya aja kepada Paul Bang Samuel Sihaan, itu kan sebenarnya bukan bermakna bahwa 3 Tuhan itu ada gitu. Gitu Bang, mohon izin saya langsung turun karena udah larut malam. Terima kasih Bang Bonar sudah. Salam untuk semuanya teman-teman yang di sini dan kemudian teman-teman yang di live chat, Bang Dr. Tolologia, lalu kemudian Linda Yuda, lalu kemudian yang lain-lain yang mungkin saya nggak sempat komen ya, lama kita nggak ketemu. Makasih Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang begini. Terkait dengan Deki Ngadas, benar apa yang disampaikan oleh Bang Bonar Marasi. Makanya di judul saya itu saya kasih saya kasih judul pertanyaan recehan, begitu. Karena nggak bisa pemahaman kata kami mengikuti penafsiran yang hanya berdasarkan asumsi dia. Nah, menurut saya begini, mohon maaf ya, bagaimana mungkin dari Pak Deki Ngadas mau kemudian menafsirkan Tuhan umat Islam berangkat dari kata kami, ya, kemudian diterjemahkan gitu. Sementara dalam konsep keimanan Kristen, bahkan Pak Deki Ngadas ini sering terlibat dengan beberapa saudara-saudara kita dari Kristen. Ya, sesama Trinitas saja, saya pernah nonton beliau beradu argumen. Sebut saja salah satu nama Rudi Yohanes, ya kan. Kemudian ada, kalau Oneness sudah pasti ya, dengan Trinitas pasti mereka akan bertentangan begitu, kayak minyak dan air. Nah, maksud saya, bagaimana mungkin Deki Ngadas mau menafsirkan, mau menerjemahkan ketuhanan umat Islam, sementara ketuhanan di dalam internal kekristenan saja belum menemukan titik jawaban yang pasti, masih berdebat. Kalau Islam kan sudah final, seperti apa yang disampaikan oleh Bang Bonar Marasi tadi. Orang lagi sedang kondisi mabuk saja ditanya, Tuhanmu berapa? Dia jawab 1. Bahkan mungkin seumur hidupnya orang itu nggak pernah sholat, nggak paham Al-Quran. Ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Berapa Tuhanmu? 1. Itu nggak pernah itu. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bang Dewa, silakan. Langsung. Tadi langsung. mau masuk berapa kali, kok kayak malam pertama ini ya, susah amat ini ya. Tadi sih Dewa waktu di perjalanan gitu kan, ada Yabes gitu kan, ada Yabes.
Makanya Dewa cepet-cepet tadi pakai motor aja sampai kecepatan 140 tadi, Bang Aristo. Iya, 140 tadi. Tapi dicicil 40, 30, 50, digabungin 140. Enggak. Itu intermezzo aja kok itu. Tapi Dewa nggak tahu ini permasalahannya apa, temanya apa ini. Kata kami di Al-Quran, berarti Tuhan umat Islam banyak. Oh begitu kata kami. Baik. Sebelumnya ya kita sebagai umat Muslim yang baik itu kan kita diajarkan tata cara berdoa yang baik supaya kita itu dapat petunjuk dari ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, kalaulah itu kebenaran, tunjukkanlah yang nyata dan bimbinglah kami. Itu doa Rasulullah tiap hari dibacakan sama beliau. Dan jikalau memang itu adalah kebodohan, ketololan, kebiadaban, kerusakan dan lain sebagainya, tunjukkan juga kepada kami dan bimbing kami untuk menjauhinya. Itu adalah doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk masalah kami di sini, ayat mana yang dipermasalahkan kaminya di sini? Dewa tidak tahu ayat yang mana, itu kan. Tetapi kalau misalkan merujuk kepada ayat, memang kami di sini bisa dibilang itu kata penghormatan, kata jamak juga bisa, terus pokoknya banyak lah ya. Istilahnya banyak, tetapi tergantung dari katanya itu apa dan apa ayatnya yang mana itu. Kalau misalkan di dalam Al-Quran disebutkan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad, Al-Quran ya, kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, itu artinya Allah melibatkan oknum yang lain. Siapa yang Allah libatkan? Jibril alaihissalam yang Allah libatkan. Karena kalau misalkan nanti ketika Allah berkata, aku telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, itu artinya Allah langsung yang menurunkan kepada Nabi Muhammad, dan kata-kata ini kurang tepat. Al-Quran itu semua kata-katanya itu tepat, tidak ada yang salah. Dan ketika sebagai bahan analogi, pada saat Bang Ariesto mengirimkan surat kepada seorang Mahadewa, yang betul itu bukan aku mengirimkan surat, bukan, tetapi kami telah mengirimkan surat. Kenapa? Karena Bang Ariesto melibatkan oknum yang lain. Siapa? Tukang pos yang Bang Ariesto libatkan. Nah itu sebagai bahan analogi yang pas itu ya untuk bahasa kami di sini. Tetapi ketika Allah berkata, sembahlah aku, tidak pernah Allah berkata, sembahlah kami. Cari di dalam Al-Quran, kalau ada kata-kata sembahlah kami, murtad saya hari ini juga. Hari ini saya murtad. Nah terus tadi, ini lucu ya, pernyataan dari Yabes kemarin, ketika masalah sunat itu ya, masalah sunat, dia mengatakan kalau itu adalah turunan Abraham. Tidak dikhususkan buat di luar turunan Abraham. Kita kan di sini semua turunan para nabi. Tetapi Yabes berani mengatakan kalau dia bukan turunan Abraham. Dan setelah kita runut silsilah Yabes, ternyata betul dia itu turunannya Fir'aun, bukan Ibrahim. Dia sendiri yang melakukan statement kok, bukan Dewa. Dia sendiri yang bilang seperti itu. Dan berapa kali dia menyerang ketika kita sholat gitu kan, ketika kita sholat sendal kita itu hilang di masjid. Apa jawaban yang Dewa berikan kepada dia? Lebih baik. Ini siapa feedback? Iya, lanjut. Dewa bilang ke dia menghina ketika kita sholat di masjid, sendal kita hilang. Oh, Dewa bilang lagi ke dia, lebih baik sendal Dewa hilang di masjid daripada sendal Dewa tidak pernah kelihatan di masjid. Betul apa benar jawabannya itu? Betul. Nah, seperti itulah jawabannya. Dan kita mungkin dia lagi menyambut Tuhannya yang mau ulang tahun, mau tiup lilin. Sayang, Dewa ini bukan anaknya Bill Gates. Sayang, Dewa ini bukan anaknya Sultan Hasan Al-Bolkiah yang kaya. Kalau misalkan Dewa ini anaknya Bill Gates, Dewa nggak akan beliin lilin. Dewa beliin rumah yang besar, Dewa bakar. Nah, tiup lo sepuasnya tuh, sampai mati. Ya mungkin itu dulu deh dari Dewa. Kalau salah ya tolong diperbaiki aja. Tar dulu Bang Dewa. Saya penasaran dengan cerita dalang wayang itu, Kusnadi. Dari dulu saya masih pengen tahu itu apa ada hubungannya dengan ini.
Coba diceritain deh. Oh, itu jawabannya muter itu. Ketika ditanya dalang sama wayang sama. Dewa akhirnya sampai keluar itu ya, sampai keluar nyari orang yang nggak kenal sama Dewa. Di tukang bakso banyak orang. Dewa sampai bilang, "Bu, dalang sama wayang sama atau tidak?" Dia bilang semua jawab beda. Cuma Kusnadi yang bilang sama. Sampai ke orang gila Dewa tanya. Orang gila Dewa tanya. Pernah nggak waktu itu? Ada yang kedenger nggak? Dewa sampai nanya ke orang gila loh itu. Dalang sama wayang sama nggak? Orang gila bilang apa? Orang gila bilang beda katanya. Orang gila aja tahu beda. Ini orang waras pengen gila ini. Iya. Oh itu. Iya, ada yang ingat nggak waktu itu? Justru itu saya lupa itu nggak ikut gimana ya itu ya. Makanya itulah aneh-anehnya di situ ya kan. Dia umat dogma itu, dog itu, dia tidak akan pernah yang namanya punya prinsip. Selama dia tidak bisa membedakan mana nabi, mana Tuhan, mana utusan, mana Allah, tetap akan selamanya seperti itu. Begitu luar biasa ya. Mereka itu begitu dibutakan gitu kan. Allah itu maha menyesatkan. Dan inilah bukti maha menyesatkan Allah. Allah sesatkan orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mau yang namanya mencari akan kebenaran. Ya, untuk orang-orang di luar Islam ya, kafir, berdoa saja. Mudah-mudahan ketika nanti di akhirat, mudah-mudahan kunci nerakanya itu rusak. Itu aja. Begitu seperti itu. Nah, tetapi ini memang ada cerita lucu ini. Ada sebuah kisah nih ya. Tiba-tiba pintu neraka rusak. Malaikat bingung ya kan. Ini pintu neraka kok rusak katanya. Ada yang bisa benerin nggak? Datanglah Ariesto ya kan. Saya. Berapa? 3 juta. Oh, 3 juta ya. Oke. Saya bisa. Datang lagi. Pak siapa nih di sini nih? Jadi sasaran nih. Bang MD. Saya. Berapa? 5 juta. Kok mahal sekali? Oh, ini kan untuk perbaikan, semuanya bagus, gitu kan, dibikin bagus. Oh, begitu. Dan tiba-tiba datanglah orang kafir, swasta. Saya bisa. Berapa? 15 juta. Ternyata lebih tinggi. Tapi jangan, ini rasis ini. Rasis. Lanjut. Udah. Saya justru nunggu di terusannya gitu. Jangan bahaya. PR bahaya itu. Silakan Bang Azam, silakan Bang Azam. Tadi udah buka mute, kayaknya pengen ngomong Bang Azam. Iya, itu udah ngalor ngidul itu tadi cerita, udah kemana-mana, pintu neraka. Nah, tadi iseng aja itu Pak, buat menghibur suasana. Iya, gara-gara Yabes bikin ini aja, bikin tegang aja kan. Oh dia nggak ada ilmu Pak, dia nggak ada ilmu. Ketika kita bertanya, dia pasti selalu bilang seperti ini. Saya pernah membaca tapi lupa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika ditanya lagi, dia tidak bisa menjawab. Pasti dia bilang, apa urgensinya? Selalu begitu. Silakan kalau nggak percaya. Iya, makanya tadi kan pernah baca lupa. Makanya tadi saya bantah juga, ayat mana yang pengen dia strike, nggak malah lempar bola lagi kan, begitu kelakuannya. Memang harus begitu kelakuannya. Kalau enggak apa yang mau diomong? Nggak rame. Bang Arieso kerjaannya apa ntar? Kalau semua mualaf kerjaan Dewa juga apa? Kerjaan Bang Arieso apa? Kan gitu. Betul sekali. Ya. Jadi gini ya. Pertanyaan tentang kata kami ini pertanyaan recehan gitu loh. Dan apapun permasalahannya tentang kata kami dinarasikan seperti apa, tidak akan bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu yang pertama. Jadi saya berkali-kali, bahkan tadi sore ya, saya diajak debat gitu ya, sama pas saya nggak perlu sebut namanya. Saya bilang ayo
Mau debat apa? Beliau katakan, debat tentang kelahiran Muhammad dan kelahiran Yesus Kristus. Waduh, saya ngomong, apa nggak salah itu temanya? Ya mohon maaf, bukan saya merasa pintar, saya juga baru belajar. Tapi kalau tema itu sepertinya tema bunuh diri, gitu. Karena yang saya tahu, yang saya pelajari, terlalu gampang dan mudah untuk membuktikan kapan Nabi Muhammad lahir, siapa bapaknya, siapa ibunya, di mana lahirnya, tanggal berapa, hari apa, tahun apa. Itu paling gampang untuk dibuktikan. Nah, Yesus sendiri dinarasikan tanggal 25 Desember. Mana dalilnya? Mana datanya? Di mana lahirnya? Gitu loh. Tanggal berapa lahirnya? Tahun berapa lahirnya? Hari apa lahirnya? Nggak ada yang bisa buktikan itu. 25 Desember, kalau ada tanggal lahir Yesus di Alkitab 25 Desember, saya berhenti dan jadi Islam. Nggak ada. Yang ada di dalam Bible itu, kelahiran Yesus itu bertabrakan, bertentangan. Ada bilang lahir pas zaman raja ini, tahunnya aja berbeda, puluhan tahun selisihnya. Nah, kalau Muhammad jelas hari apa lahirnya, bulan apa lahirnya, tahun berapa lahirnya, di mana lahirnya, siapa bapaknya, siapa ibunya, jelas semua. Jadi menurut saya kalau tema itu namanya tema bunuh diri. Sama aja menggali lubang untuk kubur diri sendiri. Jadi saya bilang carilah tema yang lain. Nah, kembali lagi ke kata kami. Kata kami ini yaitu pertanyaan recehan gitu loh. Kemudian membawa nama Pak Ali gitu ya. Moreh Ali. Nah, kalau cuma pertanyaan sekelas ini nggak usah Moreh Ali yang jawab gitu. Terlalu rendah Pak Ali kalau mau ladenin Deki Ngados hanya pertanyaan receh seperti ini. Kira-kira gitu. Nah, demikianlah saudaraku semuanya bagaimana pembahasan tentang kata kami yang terdapat di dalam Al-Quran ya, yang mana Allah SWT menyebut dirinya dengan kata kami. Jawaban yang diberikan atau paparan yang sudah disampaikan saudara-saudara muslim kita tadi, diantaranya dari saudara Aristo ya, Ustadz MD Nasution dan juga Mahadewa serta Bang Bonar Marasi dalam memahami tentang kata kami di dalam Al-Quran tersebut sudah cukup jelas ya sebenarnya untuk dipahami. Namun dasarnya Oten ya, yang hanya mampu memahami terjemahan dan mengerti bahasa Indonesia saja tanpa mereka mempunyai jendela lain untuk melihat lebih luas keluar sana, bahwa terdapat banyak bahasa di dunia ini dan setiap bahasa itu mempunyai kaidah tersendiri, apalagi bahasa Al-Quran ya. Dan itu adalah perkataan Allah SWT yang mana disesuaikan dengan bahasa Nabi Muhammad SAW yang notabene adalah orang Arab. Nah, tentunya bahasa Arab tersebut jelas mempunyai kaidah tersendiri yang tidak mungkin kita memahami bahasa Arab tersebut dengan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari. Nah, di sini akan terjadi distorsi ya pengertian dari makna dari bahasa Arab itu sendiri, apalagi bahasa Al-Quran. Nah, contohnya tadi bahasa kata kami. Sebenarnya itu sangat mudah dipahami ya, karena kata kami ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan kami, itu kalau dalam pengertian bahasa Arabnya itu adalah suatu simbol kebesaran
dari Allah itu sendiri dengan segala kemahakuasaannya. Jadi sangat wajar dan sangat pantas bila Allah SWT menyebut dirinya dengan kata kami, karena memang di dalam bahasa Arab kata kami itu bukan berarti jamak, namun itu merujuk kepada kebesaran, keagungan dari sang pembicara itu sendiri. Jadi kalau dipaksakan mengartikan kata kami ke dalam bahasa Indonesia, maka itu sangat jauh ya, bagai bumi dan langit, dan pepatah juga mengatakan jauh panggang dari api. Nah, disinilah letak kebodohan serta ketidaktahuan para oten ya. Semakin mereka mengkritisi Al-Quran, maka di situ pula ketidakpahaman mereka dipamerkan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini ada manfaat serta ada hikmah yang dapat kita petik dari pembahasan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.